Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody. Semoga kalian sehat-sehat ya selalu anak-anak. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik ya. Yang akan kita bahas yaitu tentang dongeng dan kata sapaan. Nanti dalam video ini akan Miss jelaskan mengenai dongeng dan kata sapaan itu apa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semuanya duduk yang rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang silahkan kalian simak penjelasan tentang dongeng dan kata sapaan ya anak-anak. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah baik anak-anak, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi cerita yang ada di dalam dongeng itu adalah hanya hayalan, tidak terjadi di dalam dunia nyata. Nah dongeng ada berbagai macamnya. Yang pertama yaitu dongeng fabel yang kita bahas. Nah dongeng fabel adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Jadi di dalam cerita, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia, bisa berkomunikasi seperti layaknya manusia. Ya, itu yang dinamakan dongeng fabel. Nah, di sini Miss punya cerita fabel atau dongeng fabel yang berjudul Bebek Buruk Rupa. Kita baca bersama ya anak-anak. Sebuah kisah klasik tentang anak itik yang mendapati bahwa semua saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan teman-temannya lebih cantik daripada dia. Dia benar-benar sedih. Ia meninggalkan keluarganya dan menyendiri di bagian danau yang terpencil. Setelah dia pergi, datang beberapa burung yang berkunjung. Mereka mengatakan bahwa dia sekarang telah tumbuh menjadi angsa yang indah. Nah, itu dia dongeng fabel tentang bebek buruk rupa. Nah anak-anak, setelah kalian membaca dongengnya atau ceritanya, coba sekarang judul dari dongeng tersebut apa ya anak-anak? Iya betul, Bebek Buruk Rupa. Lalu tokohnya ada siapa saja anak-anak? Iya, ada itik dan burung. Lalu di mana tempatnya ya anak-anak? Iya, tempatnya di pinggir danau yang terpencil. Selanjutnya anak-anak yang kita akan bahas yaitu tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak bicara. Jadi, ketika kita menegur seseorang, kita menggunakan kata sapaan, ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata sapaan. Yang pertama biasanya untuk nama diri, ya seperti Angga, Ari, atau Haikal. Jadi ketika kita menyapa seseorang, Hai Andi, Hai Ari. Nah itu misalkan nama mereka adalah kata sapaan yang kita ucapkan kepada mereka. Lalu yang kedua, nama panggilan dalam keluarga, ya seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu sebutan seseorang, misalnya ada tuan, nyonya, nona. Nah setelah ini kita akan belajar tentang penggunaan kata sapaan dalam contoh kalimat ya anak-anak. Mari kita bahas. Nah, anak-anak, di sini Miss mempunyai dua contoh kata sapaan atau dalam bentuk kalimat di percakapan ya. Yang pertama ada percakapan antara Rena dan Raffi. Raffi, mari kita beli buku di warung itu. Raffi menjawab, ayo Rena, kita jalan. Nah, dari kalimat yang pertama atau percakapan yang pertama, kata sapaan yang digunakan Rena adalah Raffi, mari kita beli buku di warung itu. Kata sapaannya adalah, ya betul, Raffi, penggunaan nama seseorang atau nama diri. Lalu Raffi juga bilang, ayo Rena, kita jalan. Nah, kata sapaannya adalah Rena. Nah, yang selanjutnya di kalimat yang kedua,
Ada percakapan antara tukang sayur dan Tuan Abdi. Tuan mencari sayur apa? Nah, kata sapaan yang digunakan tukang sayur kepada seseorang adalah Tuan. Lalu, saya mencari sayur tomat, Pak. Nah, kata sapaan yang digunakan adalah